Salam sukacita dalam kasih Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya melanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kesempatan kali ini. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, hamba hanya sebagai alat saja. Sucikan, kuduskan lidah bibir hamba, dan kiranya Tuhan menjamah setiap hati kami. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi penuntun bagi setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Kami sambut dengan sukacita dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang akan saya sampaikan, kita akan belajar bersama, yaitu memilih bagian yang terbaik. Ayat nats yang saya sampaikan ada di dalam Lukas 10 ayat 39b. Dikatakan, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Kebanyakan orang Kristen sibuk dengan pekerjaan Tuhan, sehingga lupa dengan hal yang lebih penting, yaitu hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Saudara, seperti halnya Marta sibuk sekali melayani, dengan sadar atau tidak sadar, seolah ingin mendapatkan perhatian dan pujian dari Tuhan. Bahkan malah menyalahkan Tuhan dan menyuruh Tuhan peduli dengan dia. Tetapi apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus kepada Marta? Tuhan mengatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sadar, jangan sibuk dengan pekerjaan, jangan merasa khawatir, tapi mari bangun hubungan dengan Tuhan. Berapa banyak dari kita sebagai orang Kristen yang seperti Marta, bangga dengan pelayanannya agar dapat dilihat oleh banyak orang, sehingga orang-orang melihat, wah, dia aktif dan kadang merasa paling benar dan suci dengan banyaknya pelayanan, akan tetapi lupa memilih bagian yang terpenting, yaitu duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara, bagaimana kita bisa memilih bagian yang terbaik? Yang pertama adalah duduk dekat kaki Tuhan. Apa artinya kita duduk dekat kaki Tuhan? Yaitu memiliki hubungan yang intim, memiliki saat teduh bersama Dia. Atau dengan kata lain, TAWG, time alone with God. Bagaimana kita memiliki hubungan? Kita memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Dia, meninggikan Dia, dan membangun keintiman dengan Kristus untuk mengambil kekuatan daripadanya. Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 143 ayat 8 dikatakan, setiap pagi ingatkanlah aku akan kasih-Mu, sebab kepadamu-lah aku berharap. Tunjukkanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah aku berdoa. Oh, haleluya. Saya percaya di saat kita dekat dengan Tuhan, kekuatan yang baru, penghiburan yang baru akan terus hidup kita dipimpin oleh setiap firman Tuhan. Saya percaya di saat kita dekat dengan Tuhan, ada kekuatan yang baru dan penghiburan yang baru. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Sakit, penyakit, keuangan, kerjaan. Mari kita terus dekat dengan Tuhan agar mempunyai kekuatan dan penghiburan dari Dia. Hal yang kedua, terus mendengar perkataannya. Mendengar perkataannya melalui renungan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya, dan agar hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan.
Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita dekat dengan Tuhan dan selalu mendengar perkataan-Nya. Kesimpulan, saat saudara dan saya memilih hal yang terbaik untuk duduk dekat dengan Tuhan dan mendengar perkataan-Nya, saudara dan saya akan menjadi tenang, penuh damai sejahtera, dan ada kekuatan yang baru untuk tidak khawatir dalam menghadapi berbagai perkara. Bapak Ibu Saudara, mari saya menghimbau untuk selalu dekat dengan Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-Nya. Saya percaya saat kita duduk dekat dengan Tuhan dan mendengar perkataan-Nya, kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Salam miracle. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat melalui firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh termeterai dalam hati kami, dan firman-Mu itu mengubahkan setiap hati kami, dan kami mau berjalan bersama Engkau. Kami akan melakukan banyak perkara besar. Kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.